Halo semuanya, selamat datang cuy. Gimana kabarnya? Sudah cekcok sama pasangan hari ini? Atau sudah tidak punya pasangan? Hah, menyedihkan. Kali ini saya akan merangkum film Headshot tahun 2016 yang dibintangi oleh aktor kebanggaan Indonesia yaitu Om Iko Uwais. Ada juga Neng Chelsea Islan yang sudah tidak begitu dekat sama saya, nggak tahu dia kenapa. Dan Tante Julie Estelle. Sebelum menonton, saya ingin mengingatkan kalian semua. Kalian gak harus subscribe ke channel saya. Kalian gak harus nonton setiap video yang saya buat. Kalian gak harus suka sama setiap video yang saya buat. Karena kalian yang harus memutuskan itu semua. Tugas saya hanya membuat video. Konten ini berisi full spoiler. Jadi untuk kalian yang belum menonton filmnya, alangkah baiknya nonton dulu Gi. Ya udahlah ya, langsung aja mulai filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan suasana di dalam penjara. Terlihat kepala penjara sedang mendatangi salah satu tahanan yang memberikan beberapa foto. Pembicaraan yang begitu tegang pun berlangsung. Tak lama kemudian terlihat salah satu tahanan lainnya menusuk salah satu penjaga dan menembak yang lainnya juga. Terjadilah peperangan yang mengakibatkan kepala penjara dan semua penjaga mati. Tahanan yang tadi berbicara dengan kepala penjara pun keluar dari ruangan tahanannya dan memerintahkan semua tahanan lain untuk berperang. Terjadilah perang antara dua kubu tersebut. Lah sisa si anjing yang tidak mati. Scenes berpindah memperlihatkan bapak-bapak di pantai menemukan seseorang di pesisiran terhanyut oleh ombak. 2 bulan kemudian, seseorang yang ditemukan di pantai tadi sedang dirawat oleh wanita di rumah sakit. Saat wanita itu tertidur, tiba-tiba sadarlah pria yang dirawat tadi. Lalu terbangunlah si wanita tersebut dan segera memeriksanya. Dan terjadilah pembicaraan antara mereka. Pria tersebut bernama Ismail dan wanita tersebut bernama Aileen. Mereka pun keluar dari rumah sakit tersebut dan pergi ke pantai. Ternyata di situ merupakan tempat di mana bapak-bapak yang tadi menemukan Ismail tersebut. Di situ Aileen bertanya, apakah kamu mengingat sesuatu? Pria tersebut pun menjawab, ada seseorang di pikiranku, tetapi aku tidak mengenalnya. Mereka pun pergi untuk makan bersama. Scenes berpindah di mana ada sekumpulan seseorang yang sedang menunggu. Ternyata yang ditunggunya adalah seseorang yang kabur dari penjara seperti di awal film tadi. Dia bersama wanita. Pria ini bernama Lee. Lee. Mereka pun melakukan pembicaraan. Terlihat panas dingin di antara mereka. Ternyata di luar ruangan itu ada segerombolan anak buah Lee yang sedang menyerang. Tujuannya untuk masuk ke ruangan Lee tersebut. Di dalam pun terjadi perkelahian, yaitu si wanita yang hampir membantai seluruh orang di sana. Hanya menyisakan 2 orang, satunya dibunuh, satunya dibiarkan hidup. Terjadilah negosiasi antara mereka. Dengan ketakutan, pria itu pun memohon dan memberi semua informasi yang diketahuinya. Pria tersebut pun ke rumah sakit untuk mengobati telinganya yang ditembak Lee. Ternyata di sini Aileen yang menangani pria itu. Pria itu berbuat rusuh dan ternyata pria itu mencari Ismail. Dia pun mencoba melukai Aileen. Tiba-tiba datanglah Ismail untuk membantu Aileen. Terjadi perkelahian antara pria itu dan Ismail yang dimenangin oleh Ismail. Pria itu pun pergi. Esoknya Aileen pun berpamitan dengan Ismail untuk pergi yang menggunakan bus. Menunggulah mereka di terminal. Terlihat di sana ada pria yang di rumah sakit tadi membawa 2 orang temannya yang sedang mengintai Aileen dan Ismail. Ketiga orang pun mengikuti Aileen. Terlihat bapak pantai menjemput Ismail. Saat di perjalanan, yang kita tahu Aileen sedang diikuti mereka bertiga. Mereka pun menyetopkan bus tersebut lalu menembaki supir dan seluruh penumpang yang menyisakan Aileen sendiri. Ngeri anjay, gak kebayang saya kalau ada di situasi yang terjadi. Lanjut. Ternyata ketiga orang itu mencari Ismail tetapi menyebut nama Abdi. Kenapa Abdi? Nanti kita bakalan tahu. Aileen pun menelpon Ismail untuk meminta bantuan. Dia pun diinterogasi mengenai keberadaan Ismail.
Ismail pun sampai di bus bersama seorang bapak pantai. Tetapi Aileen sudah tidak berada di sana. Tiba-tiba orang asing yang ingin membunuh Ismail. Ada orang asing gitu datang cuy, yang ingin membunuh Ismail. Pertarungan pun berlangsung. Singkat cerita, Ismail berhasil lolos, tetapi bapak pantai telah tewas oleh orang asing tersebut. Scenes berpindah di mana Aileen dan seorang gadis kecil dibawa ke ruangan tersembunyi oleh ketiga orang tadi. Aileen pun disekap sebagai umpan agar Ismail mendatangi mereka. Ismail pun tiba dan berada di kantor polisi yang sedang diinterogasi mengenai kejadian pembunuhan di bus tadi. Tetapi polisi ini mengenal latar belakang Ismail yang sebenarnya bernama Abdi. Singkat cerita, Ismail ini ternyata dulunya satu perkumpulan dengan si pembunuh tadi. Termasuk Lee juga ya cuy, karena dia merupakan atasan dari pembunuh-pembunuh tadi. Faktanya, Lee dulunya menculik anak-anak kecil dan dididik menjadi seorang kriminal dan pembunuh yang kejam. Ismail salah satunya, yang dikenal bernama Abdi oleh kalangan mereka. Di saat obrolan panjang berlangsung, tiba-tiba datang seseorang dengan pakaian tertutup yang membawa senjata lalu ingin membunuh Ismail dan polisi tersebut. Pertarungan pun terjadi. Pak polisi pun tewas, tetapi Ismail berhasil memenangkan pertarungan itu. Ya iyalah Om Iko nih. Iko enak tau. Tiba-tiba ada yang melemparkan granat. Ternyata segerombolan orang asing yang juga ingin membunuh Ismail. Ismail pun berhasil membunuh mereka. Ternyata masih tersisa 2 orang nih cuy, yang ternyata dia adalah pembunuh yang kita lihat sebelumnya. Dia begitu mengenali Ismail. Dikarenakan dulunya dia berteman, pertarungan seru pun terjadi antara mereka. Shotgun, anjay satu hit itu. Dengan tangguhnya, Ismail pun berhasil membunuh mereka berdua. Mampus. Scenes berpindah di mana Aileen didatangi oleh Lee. Lee pun memberitahukan semuanya latar belakang Ismail yang dulunya bersama-sama mereka. Aileen pun tampak kesal mendengarnya. Lee mencoba menelepon anak buahnya, tetapi yang mengangkat telepon tersebut ialah Ismail. Lee pun mencoba mengancam Ismail dengan menyakiti Aileen. Ismail pun bergegas menuju ke sana. Sampainya di sana, Ismail disambut teman lamanya dan mengingat kejadian-kejadian dulu waktu mereka kecil atas kejahatan Lee. Tetapi di sini mereka pun tetap bertarung dan pada akhirnya dimenangkan oleh Ismail. Tetapi Ismail bersedih melihat sahabatnya mati, bahkan sudah seperti saudara. Ismail pun bergegas ke pantai, tiba-tiba seorang cewek yang menembakinya, tetapi Ismail berhasil menghindar. Sedikit berbincang, mereka pun bertarung. Yang sebenarnya pertarungan itu Ismail dengan mudah memenangkannya, tetapi dia selalu mencoba untuk tidak membunuh wanita tersebut, dikarenakan dia masih memandangnya seperti saudara. Tetapi dengan keras kepala, wanita tersebut selalu ingin mencoba membunuh Ismail. Ismail pun terpaksa membunuh wanita tersebut. Terulang lagi, dia pun bersedih dan memangkunya dengan bersedih gitu cuy. Kayak kita itu gimana ya, kayak nggak pengen ngebunuh tapi kayak terpaksa gitu membunuhnya gitu. Ismail pun bergegas ke ruangan tersembunyi itu. Scenes berpindah di mana Aileen didatangi oleh pria yang sedikit STM otaknya, ingin memerkosinya. Untung ada si gadis kecil yang membantunya. Aileen dan gadis kecil itu pun berhasil membunuh pria STM tersebut. Aileen dan gadis tersebut pun mencoba melarikan diri. Di saat dia melarikan diri, dia berhasil menembaki beberapa penjaga di sana. Wih, keren juga nih Aileen. Tetapi dia terkepung. Dengan tepat waktu, Ismail pun tiba dan membunuh semua penjaga di sana. Tampak emosi dari Aileen yang melihat Ismail, dikarenakan Lee sudah memberitahukan latar belakangnya Ismail yang merupakan juga dari kelompok mereka. Dengan menyesal, Ismail meminta maaf yang berusaha memberi penjelasan kepada Aileen. Aileen pun tetap tidak mempercayainya. Padahal di sini yang kita lihat, Ismail sudah berubah ya cuy. Tidak ingin bersama para penjahat tersebut, tetapi Aileen tetap memandang Ismail merupakan orang jahat. Hah, susah ya kalau sudah tidak percaya. Ternyata lulu nih hati Aileen cuy. Tiba-tiba datang si Lee, si raja terakhir. Lee pun memukul Aileen. Aileen pun pingsan. Lee dan Ismail pun berlari di ruangan kosong.
Mereka pun berbicara panjang mengenai masa lalu, dan Lee bertanya mengapa kau bunuh semua saudaramu. Tampak Lee sangat marah. Pertarungan hebat pun terjadi. Semua jurus dikeluarkan mereka berdua. Lee kuat cuy. Ya iyalah raja terakhir, wajar ya kan? Tampak Ismail yang seperti sudah kalah oleh Lee, dimana seperti yang kita tahu anak muda ya kalah dulu kan cuy, pasti kalah dulu baru menang gitu. Dengan tangguhnya Ismail melawan Lee kembali sampai keluar ruangan nih cuy. Pertarungan pun berlanjut, dimana pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Ismail dengan menancapkan Lee ke kayu yang tajam. Lee pun ingin membunuh Ismail juga dengan menancapkan kayu tajam, tetapi di sini Aileen datang untuk membantu. Ismail pun selamat. Tampak sedih dan bahagia Ismail dan Aileen. Scenes pun memperlihatkan di mana Ismail sedang dirawat di rumah sakit. Ya, happy ending. Gak seru deh. Film pun selesai.